Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini Waalaikumsalam warahmatullahi Apoteker Tina Dwi Rahayu atau Apoteker Tina di sini sebagai MC untuk acara guru tamu di SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Sebelumnya kami dari IAI Kuti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak sekolah telah memberikan kesempatan kepada kami untuk meminjam waktunya sebentar 1 jam di sini untuk menyampaikan sedikit materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi di sini kita perkenalan dulu. Jadi di sini ada kakak-kakak apoteker, gak cuma saya sendiri, ada Bapak Apoteker Victor Aning Palangda SSI selaku Ketua IAI Kutai Timur, ada Apoteker Uul Murniati sebagai pemateri, Apoteker Triska Gia sebagai pemateri, dan Apoteker Selti Puji sebagai humas dari IAI Kutai Timur. Sebelumnya saya perkenalkan dulu sedikit terkait acara guru tamu ya. Pasti bingung ya, ini apa sih acara guru tamu kok tiba-tiba disuruh dengerin 1 jam ke depan, dibilang. Nah, jadi acara guru tamu sendiri itu merupakan salah satu rangkaian acara dalam rangka memperingati WPD atau World Pharmacist Day atau Hari Apoteker Sedunia yang jatuh tanggal 25 September 2020 kemarin. Tepatnya di tahun 2020 ini kita udah merayakan yang tahun ke-10 bertajukan Apoteker Berbagi Ilmu. Jadi sebenarnya acaranya nggak cuman acara guru tamu, sebenarnya ada 3 acara. Ada acara guru tamu, di sini diselenggarakan di 3 sekolah, salah satunya SMK Negeri 1 Sangatta Utara, SMA Negeri 1 Sangatta Utara, sama SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Kemudian ada talk show yang udah dilakukan kemarin, diselenggarakan kemarin, dan webinar PKK. Nah, untuk acara guru tamu ini diselenggarakan oleh IAI Kutai Timur. Apa sih IAI itu? IAI adalah Ikatan Apoteker Indonesia yang merupakan organisasi profesi resmi yang menaungi seluruh apoteker di Indonesia. Jadi nanti di setiap daerah itu ada masing-masing sendiri IAI-nya gitu. Jadi nanti setiap apoteker yang bekerja di Indonesia itu udah dinaungi oleh satu organisasi resmi kayak gitu. Jadi nanti di sini kita akan mendengarkan materi sekitar estimasi waktunya 30 menit. Materinya sendiri ada 3 ya secara garis besar. Sebelum kita ke materinya, kita dengarkan sambutan dulu sedikit dari 2 orang, yaitu dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sangatta Utara dengan Bapak Ketua IAI Kutai Timur. Untuk yang pertama, Bapak Kepala Sekolah di sini diwakilkan oleh Bapak Panji Ongko Pramono MPD. Suaraku double enggak? Selaku bagian kesiswaan. Untuk Bapak Panji Ongko Pramono. Tolong. Banyak orang dari situ kan, semuanya dari angkatan banyak dari situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberi sebuah kenikmatan yang sering kita lupakan, yaitu kenikmatan menghirup oksigen secara gratis, di mana ada beberapa saudara-saudara kita yang masih terbaring lemah di rumah sakit dengan sejumlah ventilator di hidungnya hanya untuk bertahan supaya bisa bernapas seperti itu. Dan ini perlu kita syukuri anak-anakku sekalian di kala pandemi ini, yaitu menghirup oksigen secara gratis dan cuma-cuma, terutama ketika bangun tidur kalian masih menikmati itu dengan bebas. Anak-anakku sekalian, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kalian, terutama kalian yang memang ketika sakit pun tidak lepas dari yang namanya obat. Lalu ketika obat itu sudah tidak terpakai, itu harus gimana? Itu nanti kalian dengarkan sosialisasinya seperti ini ya, apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya atau bapak-bapaknya nanti. Silakan kalian dengarkan, kalian catat, kalian terapkan nanti di rumah, karena semua yang disampaikan, materi-materi yang disampaikan pada hari ini akan bermanfaat pada kalian dan buat keluarga kalian yang di rumah, seperti itu. Dan jarang ada kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilaksanakan di sekolah. Ini sebagai tambahan ilmu buat kalian. Nah, ilmu ini sangat bermanfaat dan tidak bisa kalian dapatkan di tatap muka di sekolah, karena memang hanya bisa kita laksanakan kalau tidak ada undangan. Nah, ini alhamdulillah qadarulahnya karena memang ada undangan, kita diminta untuk berpartisipasi dan ini bagus. Kita ambil kesempatan ini dan ilmu ini sangat bermanfaat bagi kalian.
kalian perhatikan sampai selesai, ikutin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah juga tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena beliau sedang ada kegiatan lain di luar, seperti itu. Itu saja sambutan dari saya, Bapak, Ibu, selaku penyelenggara. Salam hormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kata sambutannya Bapak Panji Ongko Pramono MPD. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua IAI Kutai Timur, Bapak Apoteker Victor Aning Palangda SSI. Kepada Bapak Victor, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih untuk Apoteker UUL untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA, Bapak Kepala Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sangatta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Panji Ongko Pramono, MPD. Selamat pagi, Pak. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sangatta Utara, yang berkenan hadir atau mengikuti kegiatan pada hari ini. Serta yang saya banggakan, teman sejawat apoteker sebagai guru tamu, dan adik atau siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sangatta Utara sebagai peserta. Pertama-tama tentu kita akan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita dapat berjumpa dan menyelenggarakan kegiatan guru tamu ini yang dilaksanakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia. Peringatan World Pharmacy Day atau WPD setiap tanggal 25 September yang dimulai sejak tahun 2009. Jadi kegiatan hari ini masih masuk dalam rangkaian kegiatan WPD. Selalu dijadikan momentum untuk menunjukkan kontribusi apoteker kepada dunia agar pasien maupun masyarakat mendapatkan manfaat terbesar ketika mengakses obat maupun teknologi kesehatan. Tema WPD tahun 2020 adalah Transforming Global Health. Merujuk pada transformasi pelayanan karya maupun pengabdian apoteker dalam menerjemahkan praktek kefarmasian. Perkembangan teknologi berpengaruh besar di dunia farmasi, termasuk menciptakan tren baru untuk mendapatkan obat beserta informasi secara online. Hal ini perlu diwaspadai oleh apoteker, mengingat belum ada sertifikasi pelayanan obat maupun informasinya secara online, sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat mendapat dampak yang berbahaya karena ketidaktahuan dan misinformasi. Pada peringatan WPD tahun 2020 ini, pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengajak kepada semua anggotanya untuk memberikan edukasi. Salah satunya melalui kegiatan guru tamu pada hari ini, yang sasarannya adalah masyarakat di dunia pendidikan, khususnya di tingkat SMA. Agar masyarakat terhindar dari dampak yang tidak diinginkan ketika mengakses informasi obat maupun teknologi kesehatan secara online. Kegiatan ini dilakukan secara online, menyesuaikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Semoga kegiatan guru tamu pada hari ini dapat membawa manfaat
dan kebaikan bagi kita semua. Teriring ucapan terima kasih dan apresiasi yang besar dari pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia, Kabupaten Kutai Timur, terhadap perhatian, kesediaan, dan fasilitas yang diberikan baik dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dan terlebih dari pihak sekolah, dalam hal ini Perguruan Negeri 1 Sangatta Utara, baik Bapak Kepala Sekolah dan beserta murid-murid, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terjadi selama kegiatan ini, kami dari pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Victor atas sambutannya. Kita lanjut langsung ke penyampaian materi ya, adik-adik ya. Jadi di sini estimasi Mungkin dulu. waktunya sekitar 30 menit. Secara garis besar ada 3 materi yang akan disampaikan. Maaf moderator, saya buka secara resmi dulu ya untuk kegiatan iya, Pak. kita pagi ini. Baik, saya lanjutkan. Saya akan membuka kegiatan hari ini secara resmi dengan mengucapkan semoga kegiatan guru tamu pada hari ini dapat terlaksana dengan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Saya kembali kepada moderator ya. Silakan. Amin. Lanjut ke materinya adik-adik ya. Jadi materinya ada 3 materi secara garis besar. Yang pertama ada pengenalan profesi apoteker. Kedua, cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online. Serta yang ketiga untuk menjelaskan sedikit slogan terkait Dagu Sibu. Jadi untuk materi sendiri akan disampaikan oleh 2 narasumber, yaitu Apoteker Tristia dengan Apoteker Uti Murniati. Materi pertama, Apoteker Tristia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Apoteker Tina Dwi Rahayu atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Apoteker Priska. Saya Apoteker Priska akan menjelaskan atau memberikan informasi kepada adik-adik SMK Negeri 1 Sangatta Utara terkait tentang cermat menyikapi informasi dan peredaran obat secara online ya. Di sini kami adalah apoteker Kutai Timur. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apoteker sendiri. Apoteker merupakan tenaga kesehatan yang ahli di bidang obat, serta merupakan sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi. Jadi buat adik-adik atau mungkin punya teman atau saudara yang belum tahu nanti bakal lanjut atau mau kuliah ambil jurusan apa sih, di sini kakak-kakak mau menjelaskan, siapa tahu ada keinginan untuk menjadi seorang apoteker. Jadi kalau misalnya sudah lulus nih, kalian mau lanjut ngambil fakultas apa, untuk menjadi seorang apoteker kalian harus melanjutkan studi menjadi seorang sarjana farmasi. Selanjutnya, kalian bisa melanjutkan profesi atau mengambil profesi apoteker untuk menjadi seorang apoteker. Nah, apoteker sendiri nggak cuman kerja di apotek aja ya. Di sini banyak bidang-bidang yang bisa kita tempati untuk bekerja. Seperti bisa menjadi industri farmasi, kemudian kerja di pabrik jamu, pedagang besar farmasi, kemudian bisa kerja di fakultas, bisa bekerja di fasilitas kesehatan lain seperti di puskesmas, rumah sakit. Jadi banyak ya, bisa kerja di mana aja, nggak cuma di apotek. Berbicara mengenai apoteker sendiri, apoteker itu kan nggak jauh-jauh ya dari obat. Di sini kakak mau jelaskan tentang
pengertian obat itu sendiri, obat merupakan zat untuk diagnostik, pencegahan, penyembuhan suatu penyakit, serta pemulihan dan peningkatan kesehatan. Adapun obat sendiri walaupun dia memiliki manfaat ya, manfaat untuk menyembuhkan suatu penyakit, di satu sisi lagi obat sendiri memiliki efek samping. Jadi kalau misalnya kita menggunakan obat itu tidak sesuai dengan aturan atau anjuran dari dokter, maupun tidak sesuai dengan ada yang tertera di dalam kemasan itu, akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Bukan menyembuhkan penyakit, tapi malah memperparah suatu penyakit. Untuk adik-adik sendiri yang biasanya sering ya mengkonsumsi obat, atau mungkin beli obat di apotek nih, saya mau jelaskan beberapa bentuk obat sendiri. Obat yang biasa kita sering jumpai itu jenisnya padat, semi padat maupun cair ya. Di sini kakak akan menjelaskan tentang obat sediaan padat ya. Contoh obat sediaan padat sendiri ada bentuk tablet, kaplet maupun kapsul. Di sini kita ada contoh obatnya ya. Untuk obat sediaan padat berbentuk tablet ini kita punya sediaan paracetamol tablet ya. Kemudian di sini ada obat dengan bentuk sediaan kaplet. Kemudian ini untuk obat jenis sediaan kapsul. Ya. Selanjutnya jenis obat semi padat, kita punya sediaan gel. Kemudian ini untuk obat jenis salep, kita punya salep mata ya, salep mata gentamisin. Kemudian di sini ada sediaan krim. Kita punya sediaan krim betamethasone krim. Kemudian ini satu obat nih, obat suppositoria. Obat ini penggunaannya dimasukkan ke dalam ke bagian dubur atau anus ya. Dan ini obatnya penyimpanannya harus di dalam kulkas. Soalnya kalau di luar dari suhu kulkas biasanya ini bakal meleleh ya. Kemudian untuk sediaan cair, kita ada sirup. Ini paracetamol sirup ya. Paracetamol sirup dengan merek dagang Sanmol sirup. Kemudian ini untuk obat jenis suspensi. Suspensi ini untuk penggunaannya sendiri, sebelum kita pakai biasanya harus dikocok dulu ya. Soalnya dia bentuknya suspensi. Jadi kalau digunakan harus dikocok dulu sebelum diminum. Ya, oke. Kemudian ini kita punya sediaan dry syrup atau sirup kering ya. Sirup kering ini dia merek Cepadroxil. Obat dengan dry syrup ini biasanya sebelum digunakan ya adik-adik, nanti ditambahkan air. Jadi dia ada takaran sendiri di kemasannya ya. Nah, itu tadi pengenalan tentang berbagai bentuk obat ya, yang biasanya kalian sering beli atau keluarga kalian sering minum. Oke, untuk mendapatkan produk obat seperti ini tidak mudah ya. Jadi apoteker sendiri itu memiliki peran penting dalam pembuatan obat ini di industri farmasi. Dia melewati beberapa tahap yang panjang. Lihat di slide-nya ya, di sini mungkin agak pusing ya. Jadi kakak mau jelaskan beberapa poin penting tentang adanya produk obat seperti ini. Yang pertama, untuk membuat suatu produk obat di pasaran itu, kita harus mengidentifikasi bahan obat dulu ya, bahan aktif obat. Seperti ini bahan aktif obatnya adalah paracetamol. Jadi harus diidentifikasi dulu bahan aktif yang akan digunakan untuk membuat suatu produk obat. Kemudian selanjutnya akan dilakukan uji keamanan pada hewan uji. Itu biasanya disebut dengan uji praklinis. Uji praklinis sendiri biasanya menggunakan hewan uji seperti mencit atau tikus ya. Nanti mungkin siapa tahu dia mau jadi apoteker nih, bisa belajar. Kemudian selanjutnya ada proses formulasi. Kemudian ada proses
proses produksi ya. Setelah proses produksi sendiri tidak langsung bisa diedarkan ya adik-adik. Obat sendiri itu harus dilakukan uji manfaatnya kepada manusia dan keamanannya pada manusia. Setelah obat-obat tersebut melalui semua uji-uji itu, baru bisa didaftarkan dan kemudian akan mendapatkan nomor registrasi dari Badan POM. Makanya semua obat-obat itu pasti ada nomor registrasi Badan POM-nya ya. Nih contohnya nih ya. Ada nomor registrasinya untuk obat-obat yang sudah terdaftar BPOM. Untuk obat-obat yang sudah beredar di pasaran sendiri, untuk adik-adik maupun keluarga adik ya kali ya, jadi konsumen itu harus tahu cara mendapatkan obat-obat tersebut. Jadi obat-obat itu nggak sembarangan dibeli ya. Saran kakak sendiri sebagai apoteker menyarankan untuk mendapatkan obat-obatan sendiri itu harus di apotek-apotek, kemudian di puskesmas, klinik, rumah sakit maupun toko obat yang berizin resmi, yang ada izin resminya ya. Jadi nggak sembarangan, nanti belinya sembarangan. Kemudian di sini kita juga akan menjelaskan cara menggunakan obat sendiri. Seperti tadi obat yang ini ya, obat suppositoria. Obat ini ada cara penggunaan sendiri. Jadi nanti dijelaskan oleh kakak-kakaknya. Kemudian ada penyimpanan obat sendiri. Ada beberapa obat yang memang harus disimpan di suhu. Jadi kita harus tahu suhu yang tepat untuk obat sendiri. Biasanya itu tertera di kemasan obat. Biasanya ada di kemasan obatnya, misalnya simpan obat pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Pasti semua obat itu selalu ada ininya ya. Ada cara penyimpanan sendiri, kemudian cara membuang obat. Jadi obat itu yang sudah kadaluarsa ataupun sudah tidak layak untuk digunakan, biasanya ada syarat-syarat untuk membuangnya. Jadi nggak sembarangan buang ya. Jadi untuk mempersingkat, itu kita singkat Dagusibu ya. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat sesuai dan tepat. Oke, setelah ini akan dijelaskan materi Dagusibu oleh apoteker Uul Murniati. Dipersilakan kepada apoteker Uul Murniati. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada apoteker Tina dan apoteker Triska yang telah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, saya apoteker Uul Murniati. Kebetulan saya dulu juga alumni SMK Negeri 1 dengan jurusan akuntansi, lalu pindah haluan ke farmasi dan sekarang menjadi apoteker. Sekarang saya berpraktik di RSU Medika Sangatta atau biasa disebut dengan SHC. Dengan rekan saya tadi, apoteker Triska dan apoteker Tina. Baik, tadi sudah dijelaskan ya sama apoteker Triska terkait siapa sih apoteker itu, lalu cara pembuatan obat, sampai dengan jenis-jenis obat juga tadi sudah dijelaskan ya. Jadi setelah obat itu mendapatkan izin edar dan dipasarkan, kita sebagai konsumen harus cerdas dan cermat dalam mendapatkan obat tersebut. Jadi kita harus tahu tuh cara mendapatkannya, tahu cara menggunakannya, dan menyimpan serta sampai tahap ke pembuangan obatnya ya. Biasanya disebut dengan istilah Dagusibu atau dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan tepat. Jadi yang pertama adalah dapatkan. Di mana sih kita dapat obat itu biasanya? Jadi kita beli obat itu biasanya di sarana kesehatan seperti apotik, rumah sakit, klinik kesehatan, puskesmas, atau toko obat yang mempunyai izin seperti itu. Sebelum menggunakan obat, sebelum mendapatkan obat, kita harus memperhatikan informasi penting pada kemasan yang dijelaskan apoteker Triska tadi ya.
cara mendapatkannya seperti apa, kemasannya seperti apa, kita cek dulu tuh nama obatnya dan zat aktifnya, lalu nanti ada logo obat, nomor registrasi, batas kadaluarsa, khasiat atau penggunaan obat itu sendiri, lalu efek sampingnya, dan nama industri yang memproduksi obat tersebut. Jadi sebagai dasar kita untuk mendapatkan obat, kita harus mengenali logo-logo obat. Jadi obat itu ada 2 macam, teman-teman. Ada obat yang dibeli dengan resep dokter dan tanpa resep dokter. Jadi untuk obat-obat yang didapatkan tanpa resep dokter itu ada obat bebas. Obat bebas itu lambangnya seperti ini. Dia nggak kelihatan ya. Dia warnanya hijau tengahnya. Nanti tepinya warna hitam. Itu obat bebas yang dapat dibeli di sarana kesehatan tanpa resep dokter. Lalu yang kedua ada namanya obat bebas terbatas. Jadi obat bebas terbatas itu tengahnya warnanya biru, tepinya warna hitam. Ini sama seperti obat bebas, hanya dalam jumlah pembeliannya dibatasi oleh sarana kesehatan. Lalu ada jamu, ada obat herbal terstandar dan fitofarmaka, yang mana jamu lambangnya seperti pohon ya, seperti pohon pinus. Lalu ada obat herbal terstandar itu ada lambang seperti bintang, ada 3, lalu fitofarmaka ada bintang yang besar memenuhi logo itu ya. Lalu yang kedua, itu ada obat dengan resep dokter dan harus pakai resep dokter belinya. Jadi obat yang harus pakai resep dokter itu ada yang namanya obat keras. Obat keras itu lambangnya warna merah, tengahnya huruf K, dan tepinya warna hitam. Jadi obat keras seperti ini, contohnya ini antibiotik. Antibiotik ini harus dibeli dengan resep. Kalau misalnya beli tanpa resep, biasanya nggak dilayani di sarana kesehatan. Karena ditakutkannya penyalahgunaan obat ya. Lalu ada yang namanya obat psikotropika. Jadi obat psikotropika itu adalah obat yang memiliki efek ketergantungan. Itu juga termasuk dari obat keras yang harus menggunakan resep jika ingin mendapatkan. Lalu ada obat narkotika, lambangnya seperti ini. Yang ini putih, di tengahnya ada lambang medalinya warna merah, tepi merah ya. Ini obat narkotik juga memiliki efek samping yang dapat mempengaruhi sistem saraf dan ketergantungan bagi penggunanya. Jadi obat ini untuk mendapatkan dan penggunaannya harus diawasi oleh Badan BPOM, seperti itu. Lalu bagaimana sih jika beli obat secara online? Sekarang ini kan memang lagi marak sekali ya beli obat secara online tanpa kita selidiki dulu asal usulnya, tanpa kita tahu itu jenis obat apa, yang penting sesuai dengan keinginan aja gitu. Itu jadi obat yang dibeli online itu biasanya hanya ada 3 tempat. Ada industri farmasi, terus pedagang besar farmasi, dan apotek yang memiliki sistem elektronik tersendiri. Jadi kalau mau beli obat secara online biasanya ada obat bebas terbatas, dan obat keras. Obat bebas terbatas ini bisa dibeli tanpa resep dokter melalui apotek online. Lalu untuk obat keras ini bisa didapatkan juga. Tapi kan harusnya tadi pakai resep ya kalau obat keras ya. Jadi sistemnya begini. Nanti pasien itu harus mengunggah resep yang asli ke sistem elektronik apotek. Nanti setelah di screening atau dicek kelengkapan resepnya sudah sesuai atau belum, nanti kalau sudah lengkap dilayani oleh apotek tersebut dan obat akan diantarkan ke konsumen. Jadi nanti setelah obat itu sudah sampai ke konsumen, maka resep aslinya akan diserahkan ke bagian pengantar obat, seperti itu. Jadi tidak segampang itu ya untuk mendapatkan obat secara online kalau obat itu resmi berbadan POM, seperti itu. Selain itu, kita juga saat
saat menggunakan obat kita harus mengecek nih kemasan obatnya masih bagus atau tidak, lalu label obatnya, izin edarnya, dan cek tanggal kadaluarsanya. Jika teman-teman masih bingung bagaimana sih cara mendapatkan obatnya, nanti bisa ditanyakan ke apotek terdekat. Jadi teman-teman harus ingat obat, ingat apoteker ya. Lalu yang kedua ada gunakan. Gunakan obat ini kita tonton video Ibu Jari dulu ya, tanya 5O. Baik, Kak Ashari, dipersilakan videonya, Kak. Halo? Hah? Namanya Ibu Jari, ini namanya Ibu Jari. Apa kata Ibu Tio! saya minum obat sesuai indikasi. Ini namanya jari telunjuk. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Saya minum obat sesuai petunjuk. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Saya minum obat, caranya jangan salah. Ini namanya jari manis. Tio! Ini namanya jari manis. Kenapa? Apa kata jari manis? Agen ada obat. Sesuai dosis. Tangan nih yang coret itu Namanya jari yang coret hapus apa kata jari kelingking? Saya minum obat, waspada efek samping. Ini namanya Ibu Jari. Baik, sudah ya Kak Ashari, terima kasih atas videonya. Kita lanjut. Kak. Jadi itu tadi sedikit video tentang cara menggunakan obat 5O ya. Jadi sebelum kita menggunakan obat, biasanya kita harus melihat nama obatnya dan kandungan obatnya yang sesuai dengan kebutuhan kita, lalu khasiatnya, dosisnya, dan cara penggunaannya, serta efek sampingnya. Di sini dosis itu sendiri adalah takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai pengobatan yang diharapkan. Jadi dosis di sini yang menentukan adalah dokter ya. Jadi kita harus mentaati perintah dokter tentang dosis ini. Lalu yang kedua ada aturan ini ya penggunaannya. Jadi aturan penggunaan itu berkaitan dengan frekuensi penggunaan obat. Teman-teman kalau beli obat itu tertulis di dalam etiketnya misalnya 3x1, 2x1 atau sekali. Itu artinya kalau misalnya 3x1 berarti dalam 24 jam itu dibagi menjadi 3 waktu. Berarti kita minumnya per 8 jam dengan 1 tablet ya. Jika 2 kali sehari berarti kita membagi 24 jam kita bagi per 12 jam. Jadi misalnya pagi minumnya jam 7 pagi, nanti jam 7 malam kita minum lagi. Seperti itu. Untuk lama penggunaan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Jadi, penggunaan obat ini juga ada aturannya, teman-teman ya. Pasti kalian pernah lah ya, minum obat, nah dijelaskan oleh apotekernya jika keluhannya sudah membaik, tidak perlu diminum lagi, atau jika perlu aja minumnya. Itu ada obat seperti itu. Jadi kalau misalnya keluhannya sudah membaik, itu tidak perlu dilanjutkan obatnya. Dan ada juga obat yang diminum sampai habis walaupun keluhannya masih ada. Penggunaannya juga sangat hati-hati. Harus
mentaati penggunaannya. Jadi kalau misalnya apoteker menyampaikan diminum sampai habis, kita juga harus minumnya sampai habis karena itu untuk kebaikan tubuh kita juga ya. Jadi kalau misalnya masih bingung dalam menggunakan obat, saya bilang tadi tanya obat, ingat apoteker. Gimana alamatnya? Oh no, nggak kelihatan juga. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah menggunakan, biasanya kita akan menyimpan. Jadi cara menyimpan obat pun kita harus memperhatikan pada kemasannya. Biasanya ada di kemasan itu ya, cara penyimpanan obat. Jadi kita harus perhatikan dulu kondisi suhunya. Misalnya di kemasan tertera simpan pada suhu 30 derajat Celcius atau terlindung dari cahaya. Jadi ini kita penyimpanannya di suhu ruang saja, tidak perlu di kulkas atau di bawah terik matahari kan nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya sekarang tuh biasanya kan ada tuh ibu-ibu. Bentar, Ma, bentar. Kalau ibu-ibu biasanya kan penyimpanan obat ditaruh di kulkas dengan alasan supaya awet, padahal itu tidak baik. Karena jika misalnya salah penyimpanannya itu dapat merusak stabilitas si obat ini. Lalu ada yang kedua, hindarkan dari panas maupun cahaya langsung. Lalu ketiga, ada jauhkan dari jangkauan anak-anak. Jadi sebaiknya di setiap rumah itu kita mempunyai kotak obat untuk penyimpanan obat. Agar obat itu tidak mudah rusak. Jika obat itu rusak, maka efek yang kita inginkan itu tidak optimal atau bahkan dapat menyebabkan toksisitas atau keracunan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah punya obat, baru beli obat, nanti langsung disimpan sesuai dengan tempatnya. Nanti kalau masih bingung, tanyakan saja langsung kepada ahlinya, tanya obat, ingat apoteker. Lalu setelah penyimpanan, biasanya penyimpanan obat itu kan sangat lama tuh. Misalnya keluhannya sudah membaik, terus kita simpan, sudah hampir setahun, tidak ada keluhan lagi, terus kita tidak buang ya biasanya ya. Jadi kita harus membuang juga jika obat tersebut sudah tidak stabil dengan ciri-ciri warna sudah berubah, bentuk juga sudah berubah, lalu sudah berubah berubah warna, berubah bentuk, lalu baunya juga sudah tidak enak ya. Itu biasanya langsung dibuang saja. Dan satu lagi, cek kadaluarsanya. Misalnya udah kadaluarsa berarti tidak boleh disimpan, harus langsung dibuang. Jadi cara pembuangan obat pun harus dengan tepat supaya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak mencemari lingkungan. Jadi obat itu kan bahan kimia. Kalau misalnya bahan kimia dibuang begitu saja di lingkungan, pasti dapat merusak lingkungan itu sendiri. Jadi step-stepnya sebelum membuang obat, kita pertama kali harus hilangkan semua label obat terlebih dahulu ya, atau dirobek, lepas kemasan, lalu hancurkan obatnya. Untuk obat tablet, yang seperti ini tadi, seperti paracetamol, itu dihancurkan terlebih dahulu, jadi dibuka dulu dari kemasannya, lalu dihancurkan terlebih dahulu, lalu campurkan dengan tanah, masukkan di plastik, lalu bisa dibuang di tong sampah, atau bisa dibuang di pembuangan air ya. Lalu untuk obat antibiotik, obat cair, itu selain antibiotik, cara pembuangannya langsung dialirkan aja di pembuangan air. Untuk antibiotik seperti ini, amoxicillin, cefadroxil, ini nanti dilepas saja labelnya lalu dibuang tanpa mengeluarkan isinya dari kemasan. Karena kalau misalnya dibuang secara langsung, itu dapat merusak lingkungan, seperti itu. Lalu setelah obat isinya kita hancurkan, itu kan ada kemasannya nih, seperti ini. Ini kemasannya juga harus dihancurkan, digunting sebelum dibuang ya, supaya tidak disalahgunakan juga oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu.
Jadi obat itu harus dimusnahkan di tempat sampah tanpa tersisa sedikit pun. Seperti itu. Oh ya, untuk teman-teman, adik-adik SMK Negeri 1 yang ingin bertanya, silahkan langsung di chat aja ya. Nanti biar sama apoteker Tina langsung dipilih, karena setelah sesi terakhir kita akan membagikan hadiah pulsa 50.000 untuk 3 orang penanya terbaik, seperti itu ya. Widih. Oke, saya lanjutkan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan tentang informasi cara pendapatan obat. Jadi pada zaman sekarang ini kan zaman milenial. Kita harus berhati-hati dalam mendapatkan informasi supaya informasi yang tersampaikan kepada kita itu adalah informasi yang tepat, yang benar dan sesuai dan serta yang kita butuhkan. Tanpa jadi kita supaya terhindar dari hoax ya. Jadi kita kenali sumbernya terlebih dahulu. Jadi kita harus mengenali sumber informasi itu ada 2 macam. Yang pertama ada ilmiah, yang kedua ada non-ilmiah atau yang populer. Jadi informasi ilmiah itu adalah sumber informasi berbasis bukti hingga rujukan yang digunakan untuk menulis informasi tersebut. Jadi informasinya adalah informasi asli dari si peneliti, seperti itu. Lalu ada informasi primer, dari informasi ilmiah ini ada informasi primer. Informasi primer ini adalah informasi dari si peneliti asli yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah. Lalu ada informasi sekunder. Informasi sekunder ini adalah kumpulan dari abstrak atau intisari dari berbagai macam artikel ilmiah. Jadi sekunder ini kumpulan dari informasi primer ya. Lalu yang ketiga ada informasi tersier. Informasi tersier itu adalah informasi yang didapatkan dari buku yang mudah dibaca. Dan yang kedua adalah informasi non-ilmiah. Informasi non-ilmiah itu adalah sumber yang lebih populer tetapi tidak merujuk bukti-bukti ilmiah. Seperti di media massa, media cetak, elektronik, seperti media sosial, seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu tuh, informasi ini sudah akurat atau belum, udah sesuai atau belum, udah benar atau belum. Jangan karena banyak yang nge-share seperti di grup-grup WhatsApp, terus di Facebook, tanpa kita lihat dulu siapa sih pemberi informasi ini, sudah sesuai dengan ilmunya atau belum, seperti itu. Jadi ini tips-tipsnya supaya kita tidak termakan hoax ya. Yang pertama ada pastikan sumber aslinya resmi atau terdaftar atau tidak. Yang kedua, kompeten tidak yang menulis atau memberi informasi sesuai dengan bidang atau gelar akademik, atau hanya ecek-ecekan seperti itu, hanya misalnya dapat dari Google atau dapat dari kata-kata temen seperti ini, lalu nanti ditulis di media sosial, lalu di-share ke teman-temannya seperti itu. Lalu yang ketiga ada informasi obat atau kesehatan, pastikan dari tenaga medis ya, seperti apoteker, dokter, atau web pemerintah seperti web Kemenkes atau BPOM. Dan yang keempat, jika terdapat keraguan informasi tentang obat, maka saya perjelas lagi, ingat obat, ingat apoteker. Jadi semua tentang obat yang adik-adik tidak ketahui bisa tanyakan ke ahlinya, yaitu apoteker, seperti itu. Jadi ini slogan kami ya, ingat obat, ingat apoteker. Saya apoteker Uul Murniati, terima kasih waktu yang telah diberikan dan terima kasih kepada teman-teman. Sekali lagi, jika ada pertanyaan silakan langsung ke room chat ya, nanti dipilih sama MC. 3 penanya terbaik akan mendapatkan pulsa 50.000 ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker ya. Siap, Kak. Anti masker. Waalaikumsalam. Telat, cuy. Baik. Siap, Kak.
Sari bisa di-share Alka biasa lah pakai video anu itu, masker itu. dari Bu Leleng Apa? supaya teman-teman kita tahu. Keren juga editingnya. Tahu apa itu? Editingnya keren, bro. Mau ngapain ini? Mantap. Cherry pada mukanya. Beli dunia nih. Aduh, Tadi kita sabangi. Apa kan, Bang? aduh, kubus gade gue ini tuh. Misi covid gue. Aduh, gue pak, kali juga nih jadi tuh. Kejang bangke. Sing gawat ya. Covid tuh naba ada obatnya, Bang. Dinguang nih radio nih. Terbukti mengobati virus COVID-19. Mengobati Covid. Telah banyak menyembuhkan pasien COVID-19. Banyak pasien sembuh. Aman dan terpercaya. Tuh, aman ya. Adanya? Ini di Google ada obat covid nih. Apa adanya nih? Oseltamivir, clindamycin. Idam beli online ini? Nah, catat mang obatnya mang. Aduh. Mbak, maju mbak. Ini ada obat anti corona nih. Gue belian di internet nih mbak. Beh, sekenan tuh Yan. Obat apa tuh ya? Segan mbak. Obat tradisional nih online yang beli nih. Ini obatnya mari bisa ke paketnya. Oke, kan caranya minum nih Yan? Untuk minum gen. Minum kayak Di iklannya 2 kali orang ini minum sehari. Sekan nih. Itu omong di iklannya. Nah, cobain Yan. Buat nyoba walu nih nah. Yan. Kan mbak? Aduh Yan, aduh lain mau nih Yan, basang sakit, sirah sakit. Aduh, kena covid jadi mau nih Yan. Kengken nih mau Yan. Ija ada untuk covid mbak. Covid sih ada sih nyata basah nih si lempuyangan. Nah jadi dulu nih kaputik ngalibar sambil ngecek tensi. Ini nawang tensi mungkin menek tuh muka dembok lempuyangan. Dan. Om Swastiastu, selamat siang. Saya Apoteker Aris. Ada yang bisa dibantu Bapak Ibu? Siang Mbak Apoteker. Ini kakak saya. Perutnya sakit dan pusing-pusing. Sudah berapa lama Ibu gejalanya? Sudah 2 hari Bu. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Ibu ada mengkonsumsi makanan atau obat atau yang lainnya mungkin Bu belakangan ini? Cuman minum obat covid saja. Obat COVID? Ini Bu, buat jaga-jaga biar kakak saya jualan di pasar nggak kena covid. Bapak Ibu, obat yang Bapak Ibu bawa ini termasuk ke dalam golongan obat keras. Saat Bapak Ibu mendapatkan obat, tolong diperhatikan. Apabila ada tanda merah dan ada tulisan K-nya, berarti obat ini harus didapatkan dengan resep dokter. Dan anjurannya pun harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Mengapa kita harus menghindari membeli obat dari sarana online? Karena Bapak Ibu jadinya tidak mendapatkan informasi yang lengkap, tepat, dan benar. Apalagi dewasa ini, sangat banyak informasi yang beredar di media massa maupun media online. Bapak Ibu harus bisa memilah informasi-informasi tersebut. Apabila Bapak Ibu ingin mengetahui informasi obat yang lebih lengkap, silahkan hubungi apoteker Anda. Terlebih lagi, saat ini ada juga obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan itu sangat berbahaya untuk kesehatan. Jadi, saat Bapak Ibu membeli obat, jangan lupa lakukan cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Ibu, untuk keluhan Ibu saat ini, saran saya obat yang diminum dihentikan saja. Apabila sampai besok juga belum selesai gejalanya, silakan Ibu dan Bapak pergi ke dokter saja untuk mendapat anjuran yang lebih tepat. Tetap patuhi protokol kesehatan dan telitilah dalam menelaah informasi obat. Tanyakan apoteker Anda
apoteker siap melayani masyarakat. Ya, tadi kita udah mendengarkan sedikit pemaparan dari kakak-kakaknya, dan ada tadi tuh video itu merupakan video pemenang dari lomba kompetisi video edukasi masyarakat dalam masih rangka memperingati WPD ke-10. Tadi kan udah banyak nih ya, saya lihat yang nanya di chat, di room chatnya. Saya akan pilih 3 penanya aja, langsung aja ya. Yang pertama dari Arlika Saputri. Bagaimana jika kita membeli obat tapi tidak ada masa berlaku di dalam kemasan, tapi sudah terlanjur diminum dan banyak diperjualbelikan? Nah, tadi udah disampaikan sama kakaknya. Pertama, kalau kita mau beli obat, kita harus cek dulu. Kita harus cek kemasannya, labelnya, baru isinya, sama kegunaannya gimana. Kalau misalkan di kemasan itu kan udah tertera, misalkan ada nama obatnya apa, kandungannya apa, baru nomor registrasinya berapa, sama tanggal kadaluarsanya. Kalau nggak ada itu, salah satunya nggak ada, ya berarti jangan dibeli, kayak gitu. Terus kalaupun misalkan di sini udah terlanjur nih Kak, make, udah terlanjur nih minum, bisa langsung dihentikan penggunaannya, dilihat beberapa hari ke depan, kalau tidak ada timbul efek samping, berarti ya udah, berarti nggak ada efek yang ditimbulkan sama tubuh, tapi kalau sudah ada efek sampingnya, langsung kembali ke dokter. Kembali ke dokter dan dibawa obatnya itu apa tadi yang diminum, kayak gitu. Seperti itu singkatnya. Kemudian yang kedua, penanya kedua dari Jihan. Bagaimana apoteker memastikan mereka tidak memberikan obat yang salah? Nah, jadi kita dalam bekerja semua ada prosedurnya atau SOP-nya atau cara bekerjanya sendiri. Walaupun manusia tidak luput dari kesalahan ya adik-adik. Jadi kita semua di sini meminimalkan kesalahan dengan cara double check atau dicek kembali. Jadi kalau kita dapat resep obat, kita cek dulu, kita lihat dulu ini, kita screening, kita lihat ini ada nama pasiennya apa enggak, baru usianya udah jelas apa enggak, baru obat yang dikasih kita bisa baca apa enggak, terus dosisnya apakah masuk akal dengan usia sama berat badannya, kita cross check semua. Baru nanti misalkan kalau kita ada yang ragu-ragu atau enggak kayak, kok ini segini ya, sedangkan berdasarkan literatur tuh enggak segini dosisnya, kita bisa konfirmasi kembali ke dokternya, kayak gitu. Kita tanyakan lagi, kita cross-check ulang apakah benar segini, ataukah ada kesalahan penulisan obat atau seperti apa, seperti itu. Kemudian nanti di sini kan yang mengerjakan nggak cuma 1 orang, resep itu nggak, yang mengerjakan nggak cuma 1 orang, jadi nanti ada yang nerima, ada yang screening, ada yang ngambilin obat, nanti ada yang nulis etiket, nanti ada yang menyerahkan. Di setiap tahapan itu kita semua cek lagi, kita semua cek ulang. Jadi sebisa mungkin kita meminimalkan terjadinya kesalahan pemberian obat kepada pasien atau konsumen. Seperti itu. Kayak gitu. Kemudian untuk penanya berikutnya, untuk Rial Rahmi, mohon izin bertanya, apakah ada versi generik dari obat yang diresepkan? Jadi obat yang diresepkan tadi sudah dijelaskan, obat berlogo keras, narkotik, dan psikotropik. Jadi semua obat itu ada yang generik, ada yang merek. Jadi nggak berdasarkan generik atau merek, generik atau paten, gitu nggak. Jadi berdasarkan tadi golongan obatnya. Apakah dia keras, bebas terbatas, atau narkotik psikotropik, kayak gitu. Jadi misalkan kalau obat keras, dia generik, ada juga, dan itu pasti harus pakai resep dokter. Yang generik contohnya apa Kak? Ada amoksisilin, antibiotik, cefadroxil, antibiotik, nggak boleh kalau nggak pakai resep obat, kayak gitu. Jadi bukan berdasarkan generik atau mereknya ya, tapi berdasarkan tadi golongan obatnya. Kalau misalkan udah keras, itu harus pakai resep obat, resep dokter, nggak boleh kalau nggak pakai. Jadi di sini saya lihat ada banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktu kita sangat terbatas, udah jam 10 lewat, sudah 3 saya tadi bacakan, jadi nanti yang 3 itu kita kasih pulsa 50.000 ya. Nanti akan untuk pulsanya, sistemnya gimana, nanti akan disampaikan lebih lanjut ya. Jadi di sini
Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena antusiasnya sangat tinggi, pertanyaannya sangat banyak. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, kita keterbatasan waktu dan ruang, bisa langsung, mungkin nanti ada yang mau nomor HP-nya atau gimana, nanti bisa kita langsung, saya tulis di chat ya nomor HP-nya. Kalau misalkan ada yang mau diskusi, misalkan ada yang mau tanya atau nggak tertarik untuk kuliah farmasi tapi masih bingung atau masih ragu, itu nomor HP saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa via WA. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke, sebelum penutupan, kita foto bersama dulu ya. Jadi semua adik-adiknya dinyalakan untuk videonya, kita akan adakan foto bersama ya. Guys, kita mau foto bersama. Bisa diaktifkan videonya ya semua teman-teman, adik-adik. Hitung sampai 5 detik. Ini udah nyala semua belum? Biar nggak usah dibiarkan, belum. Biar Kak Sari aja yang. Saya hitung 1 sampai 5 ya. Oh, dia hitung, bentar. 1 sampai 5 semuanya pasang nggak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Masuk. Tanya Kak Sari, sudah Kak Sari? Kak Sari sudah. Kak Sari temute Kak, suaranya nggak ada. Per slide, jangan langsung next ya, nanti dihitung. Jangan per slide ya, jadi kita ulang. Lagi Mbak, ini cantik banget sih Pak. Ya Allah. Halo, Ya Allah, ya Allah. Halo, kita ulang slide 2 ya. Slide 2. 1, 2, 3. Tahan 3 menit, 1 detik. Lanjut slide 3, tahan 1 detik ya. Ini ada di slide. 1, 2, 3, senyum. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Cara senyum pakai masker gimana? Siap ya, satu. Diam kamu. Fokus. 1, 2, 3. Sudah. Lanjut. 1, 2. Pilih nomor 3. Nomor 2 lah. Nomor 2. Nah, ulang, saya belum bergaya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Pak Udin sudah gabung nah. Saya yang keberapa? Pak Nasruddin sudah gabung. Selamat bergabung Pak Nasruddin. Langsung ikut foto Pak. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Hadir. Oke, selesai. Ya. Terima kasih adik-adik. Lanjut Kak. Terima kasih Kak. Kembali. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Pertanyaan tadi diumumkan sama Kak Selti ya adik-adik. Jadi saya tutup dulu acara hari ini. Oh ya, saya persilakan Kak Selti. Adik-adik saya ada dua door prize yang akan diberikan. Yang pertama kepada Daniel Belawakoten. Daniel Belawakoten dan The Aya Yustiza Zarera. Kakak Faris. Aya Yustiza Zarera. Silakan menghubungi nomornya Kak Tina ya. Kakak cantik. Room. Raka nakal. Jangan terlalu frontal kamu. Itu aja. Silakan ditutup.
Jadi terima kasih untuk partisipasinya selama 1 jam ini. Kami dari Ikatan Apoteker Indonesia Kutai Timur mengucapkan terima kasih lagi yang sebanyak-banyaknya untuk adik-adik untuk semua partisipasi. Kami dari ikuti mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata dan kekurangannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan teri. Jadi yang dapat. Angka ribut. Akan dapat. Gabung Pak Nas. Kakak jangan dulu bari rako. Wambak kok. Saya punya. Jadi sudah boleh keluar kakak. Udah boleh adek. Kalau mau keluar boleh. Terima kasih kak. Pintu keluarnya kemana kak? Aja. Mana pintu keluarnya kak? Pintu keluarnya kemana kak? Pintu keluarnya mana kak? Hello, I am underwater. Kalau nggak ada pintu. Halo, hantu water, listen. Nakalnya nih. Kak, pantun nih kak. Kak, ada pantun kak. Tadi yang namanya dipanggil. I got the goosebumps every time. Oke, itu ya aja. Tunu barako, wambak kok. Adik-adik siswa SMK Negeri 1 bisa langsung keluar dari grup ya, di live grup ya, soalnya grupnya mau dipakai lagi Zoom-nya. Untuk sekolah selanjutnya ya, mohon bantuannya supaya teman-teman SMA lain bisa lanjut tepat waktu makasih. ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Jubenponya. 813. 2445. Kakak jilbab biru cantik. Nah, gombal. Kakak yang jilbab pink juga. Apalagi yang kuning. Oh my god. Ya ini dong. Aku kak. Semuanya cantik. Yang pink dong, yang pink. Terus ke Velano. Kak. Balai tunu, balai rako. Wambak kok. Bantuannya teman-teman langsung live grup ya. Terima kasih. Sama-sama kak. Udah. Bentar dulu. Maju juga om. Siapa tuh saha? Bubarin om. Bubarin om. Urusan yang rival bubarin om. Itulah. Bantu saya buat admit dulu soalnya. Sel kita masih remove yang SMK 1 sambil kamu admit aja biar kita remove dulu biar cepat mereka keluar. Iya kita remove aja. Remove semua yang belum keluar ini. Nah, kalau aku tadi fokus ke cowok-cowoknya tadi. Jadi emang cowok-cowok. Assalamualaikum. Ya Mbak. Iya. Pakai gudang ini lagi sudah di gudang Mbak. Mbak Yeni kesini sudah. Oke, udah keluar semua ya. Sekarang udah bisa admit SMA 1. Ini Risnawati siapa ya? Risnawati. Dua itu cuma 2 orang. Risnawati itu Tadi nggak ada yang ini. Aulia Sepitri. Selamat siang Pak Nas. Dia tidak bersuara karena lagi rapat. Selamat bergabung Pak Nas. Nanti aja itu yang tidak terdeteksi. Kita admit yang mana aja dulu. Sambutan minta tolong nggak pakai masker biar lebih jelas suaranya. Ya. Kalau sambutan, ya. Oh iya. Selamat siang Pak Nas. Selamat bergabung dengan Kutai Timur. Dia lagi pertemuan. Boleh saya tanya dulu. Coba on-kan Pak Nas. Volume apa tuh? Suara Pak Nas di on-kan. Oh gitu.
orang kan ada pulsanya kan? Oh, nanti ditanya aja selfie. Enggak tahu. Itu yang untuk SMA 1 sudah masuk ini jam 10. Kamu sudah masuk kan? Ah, belum di-admit. Nama? Enggak ada namanya Diana. Hah? Rahmania. Rabiatul Hidayat Rahmadan. Tasya Della. Mana Rahmania? Delti sudah masuk. Mana? Kok namamu nggak ada, Dek? Siapa namanya, Dek? Diana Astuti. Kok nggak ada di sini? Coba admit dulu nih. Siapa itu, Dek? Diana Indar yang ada nih. Diana Astuti nggak ada. Apa itu, Adek? Dea Rahmadani. Apa? Apa nama perangkatmu? Iya. Bisa pakai di situ kan? Terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintangan jalan suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakan kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila.
tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Aku mau live YouTube nah. Aku mau live YouTube nah. Banyak yang tidak ada namanya, Le. Selti banyak yang ada namanya ya. Di admit aja kan? Yang sesuai saja sama daftar anu Kak. Yang sesuai dengan anu aja Kak, daftar lagi. Iya Kak. Banyak sekali yang ada namanya. Mengemban tugas Indonesia maju. Organisasi apoteker kita siap sedia berperan serta sebagai garda paling terdepan tingkat layanan kefarmasian. Marilah kita bersama
Banyak yang namanya. Ditibetkan saja ke ini. Man. Coba matikan dulu video kan, tolong. Video share screen-nya. Share screen. Hari-hari terus berlalu. Adik-adik SMA 1 minta tolong kepada teman-temannya yang belum teraktif di grup room Zoom saat ini, tolong diinfokan untuk membuat formatnya sesuai dengan yang ditentukan, yaitu SMAN_nama. Jadi kami panitia akan lebih gampang untuk mengadmit. Minta tolong teman-teman, adik-adik dibantu buat diinfo ke rekan-rekannya ya, teman-temannya. Terima kasih. Ya, Bu. Adik-adik yang sudah terlanjur masuk dan belum sesuai format, minta tolong di rename aja di namanya masing-masing di dan ada di situ ini ya. Terima kasih. Ya, mantap sudah. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti.
seribu rintang, jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpeganglah tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Di kau berjuang
tegakkan cita kemanusiaan, tegakkan cita kemanusiaan.